Cerita dimulai dengan aksi brutal Riku di sebuah kapal yang sedang mengarungi lautan lepas. Sebagai seorang samurai yang kehilangan nuraninya, ia melakukan pembantaian keji terhadap seluruh awak kapal. Namun alam seolah-olah murka, badai besar tiba-tiba datang menghantam menghancurkan kapal tersebut hingga karam ke dasar samudera. Saat fajar menyingsing, Riku terbangun di pesisir sebuah pulau entah berantah. Tak hanya terdampar sendirian, sebuah patahan kayu besar tertancap di kakinya, memaksanya berjalan tertatih dengan rasa sakit yang luar biasa. Saat malam mulai menjemput di tengah-tengah kesunyian hutan, Riku dikejutkan oleh penampakan mendiang putra kecilnya yang tewas dalam tragedi masa lalu, seolah-olah dipandu oleh halusinasi tersebut. Riku terus melangkah jauh ke dalam jantung hutan belantara hingga jatuh pingsan karena kelelahan. Keesokan harinya ia terbangun dengan hanya ditemani sebilah katana yang sudah patah, simbol kehormatan yang kini hancur. Ia memutuskan kembali ke pantai, namun di sana ia justru melihat bayangan istrinya yang terbaring kaku di atas batu karang. Pemandangan itulah yang memicu penyesalan yang sangat dalam di lubuk hatinya. Di titik terendahnya itulah Riku nyaris melakukan seppuku atau ritual bunuh diri demi mengakhiri rasa bersalahnya. Matanya terpaku pada sebuah puncak gunung tinggi yang menjulang di tengah-tengah pulau. Ia berpikir bahwa ritualnya akan jauh lebih terhormat jika dilakukan di puncak tertinggi tersebut. Maka dimulailah perjalanan penebusan dosanya. Sambil menahan rasa sakit, Riku memanggul beberapa balok kayu besar. Ia berniat membangun sebuah tori, yaitu gerbang suci tradisional Jepang, di puncak gunung tersebut sebagai simbol permohonan maaf kepada keluarganya. Berhari-hari ia mendaki melewati curang yang tinggi menyucikan diri, serta bertahan hidup dengan dedaunan hutan. Luka di kakinya perlahan membaik setelah ia mengoleskan tanaman herbal yang ia temukan. Di tengah-tengah perjalanan ia sempat bertemu dengan seekor biawak raksasa. Namun bukannya membunuh, Riku justru menghormati makhluk tersebut sebagai sesama penghuni alam yang harus disayangi. Singkat ceritanya, Riku akhirnya tiba di puncak gunung yang sunyi. Ia segera menancapkan kayu-kayu tersebut untuk mendirikan tori. Di sana ia merenungi segala kekejaman masa lalunya yang hanya menyisakan kehampaan. Namun tepat saat ia bersiap mengakhiri hidupnya dengan pedang patah itu, sekumpulan suku kanibal muncul dari kegelapan dan menculiknya. Riku dibawa ke dalam sebuah gua yang mencekam untuk dijadikan santapan mereka. Namun di tengah-tengah keputusasaan itulah seorang pemuda dari suku tersebut yang bernama Boar menghampirinya. Alih-alih menyakiti, Boar justru mengaku bahwa ia telah menyelamatkan Riku dari kematian yang sia-sia di puncak gunung tadi. Di sini perjalanan Riku yang benar-benar memahami arti kehidupan baru saja dimulai. Situasi semakin mencekam saat ia diperkenalkan pada sosok yang paling ditakuti di pulau tersebut, yaitu Dukun Yayan. Ia adalah pemimpin spiritual suku yang dikenal sangat sadis dan memiliki kegemaran mengerikan, mengkonsumsi bagian tubuh korbannya. Di dalam gua yang lembab inilah Riku dipaksa menyaksikan pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Si dukun beserta pengikutnya memutilasi seorang tawanan malang menggunakan katana patah milik Riku sendiri. Sebagai persiapan sebelum ritual santap malam, para tawanan dicekoki minuman yang mengandung zat halusinogen agar mereka tetap tenang saat dieksekusi. Riku pun tak luput dari paksaan itu. Dalam pengaruh ramuan tersebutlah, ia kembali melihat bayangan kedua buah hatinya. Namun kali ini mereka tidak diam. Mereka membisikkan pesan kuat agar Riku terus bertahan hidup dan menuntut balas dengan mengambil 50 nyawa anggota suku kanibal tersebut. Melihat perubahan raut wajah Riku yang menjadi beringas, dua orang penjaga datang menghampirinya. Riku berhasil meraih sebongkah batu tajam dan melumpuhkan penjaga pertama. Penjaga kedua pun tak luput dari amukannya. Dengan memanfaatkan tali pengikat tangannya, Riku menghabisi nyawa lawan tersebut dengan brutal. Saat penjaga pertama tersadar dari pingsannya, ia gemetar ketakutan melihat Riku sedang memisahkan kepala rekannya. Di saat itulah mereka sadar telah salah memilih mangsa. Pria yang mereka culik ternyata jauh lebih kejam dan haus darah dibandingkan mereka. Riku kemudian melangkah perlahan menyusuri terowongan gua yang di dindingnya dipenuhi ukuran pemujaan kekerasan yang tak manusiawi.
Akhirnya tiba di sebuah ruangan luas yang ternyata merupakan tempat pembuangan ribuan tulang belulang manusia. Bukti sejarah panjang kekejian suku tersebut. Sementara itulah di aula utama, sang kepala suku sedang mengadakan upacara sakral serah terima jabatan kepada putranya Boar. Sebagai bagian dari tradisi, mereka bersiap menyantap seorang pemuda yang sebelumnya ditawan bersama Riku. Namun kemeriahan ritual itu berubah menjadi kepanikan massal saat Boar menemukan dua penjaga mereka telah tewas, mengenaskan dengan kepala tertancap pada balok kayu. Riku yang sudah berhasil meloloskan diri dari gua kini memulai aksi gerilyanya. Alih-alih bersembunyi seperti pengecut, ia justru balik memburu para pengejarnya. Di tengah hutan yang gelap itulah, ia menyerang pasukan tersebut satu persatu dari kegelapan. Dari atas pepohonan, Riku menggunakan busur panah yang ia rebut untuk menghujani musuh dengan mautnya. Bahkan salah satu penjaga yang melarikan diri karena panik justru berujung maut setelah berpapasan dengan seekor biawak raksasa di tengah-tengah semak. Puncaknya, Dukun Yayan beserta pasukan intinya mencoba menyisir wilayah hutan bambu yang rimbun itu. Namun sebuah asap tebal tiba-tiba menyelimuti area tersebut, menjadi tanda bahwa sang samurai telah siap memulai tarian mautnya di balik kabut. Asap tebal yang menyelimuti hutan bambu rupanya adalah bagian dari taktik cerdik Riku. Ia sengaja membakar tumpukan daun bambu kering untuk menciptakan tabir asap yang mengicau penglihatan lawan. Di balik kabut itulah Dukun Yayan yang bisa tertegun melihat gaya bertarung Riku yang begitu brutal dan efisien. Sadar bahwa nyawanya terancam, sang dukun memilih untuk mundur sejenak, menunggu momen yang lebih tepat untuk menyerang balik. Dukun Yayan kemudian bergabung dengan kelompok Boar. Suasana dalam hutan menjadi sangat mencekam saat teriakan peringatan dari sisa-sisa pasukan mereka menggema. Yang pada akhirnya, mereka menyadari bahwa pria yang mereka hadapi bukanlah manusia biasa. Hal itu dipertegas dengan pesan misterius yang ditulis Riku di atas sebuah batu besar. Sebuah peringatan dalam aksara Jepang yang sama sekali tidak bisa mereka mengerti, namun terasa sangat mengancam. Riku kini telah berada di tepian pantai. Keberuntungan tampaknya berpihak padanya karena ia berhasil menemukan kembali katana kesayangannya yang bergagang merah di sela-sela bebatuan. Dengan senjata lengkap di tangannya itulah, ia berdiri tegak menantang puluhan pasukan suku pedalaman seorang diri. Melihat Riku sudah masang kuda-kuda tempur, Boar segera merintahkan gelombang pertama pasukannya untuk menyerbu. Namun dalam waktu kurang dari 10 detik, seluruh pasukan tersebut tumbang bersimbah darah. Meskipun salah satu dari anggota suku mencoba melemparkan tombak kayu ke arahnya, Riku tetap bergeming tanpa rasa takut sedikit pun. Ia justru semakin beringas menghabisi gelombang kedua. Bahkan sempat bersiul santai di tengah-tengah medan tempur untuk menjatuhkan mental lawan-lawannya. Geram melihat pasukannya habis, Boar memanggil Koncot, tangan kanan terbaiknya, yang terkenal memiliki gerakan lincah dan kecepatan di atas rata-rata. Pertarungan kali ini terasa seimbang. Koncot mampu menghindari tebasan pedang Riku berkali-kali. Namun emosi Koncot pun meledak saat melihat adiknya tewas di tangan Riku. Pertarungan menjadi semakin sengit dan alot karena Koncot dengan liciknya menjadi rekan-rekannya sendiri sebagai tameng. Meskipun begitu, pengalaman Riku sebagai samurai sejati tak tertandingi. Ia berhasil mengakhiri perlawanan Koncot dengan sebuah gerakan yang sangat elegan sekali. Kini lawan yang tersisa adalah Dukun Yayan. Berbeda dari biasanya, kali ini sang dukun tidak menggunakan tangan kosong, melainkan sebuah tongkat kayu tradisional yang sangat kuat. Setelah melepaskan rompi perlindungannya untuk meningkatkan kelincahannya, sang dukun mulai menyerang dengan sangat agresif, hingga membuat Riku cukup kewalahan sekali.
Meskipun hanya berbahan kayu, tongkat itu secara ajaib mampu menahan tajamnya katana Riku. Setelah melewati pertarungan yang cukup melelahkan dan berhasil menumbangkan sekitar 77 anggota suku, Riku kini berhadapan dengan lawan terakhirnya, sang pemimpin, Boar. Dengan penuh intimidasi, Boar berdiri menentang Riku sambil megang pedang patah yang sebelumnya milik sang samurai. Boar segera menanggalkan seluruh perlengkapan dan jubahnya demi mendapatkan kelincahan maksimal. Di sisi lain, Riku yang sudah terkuras tenaganya mulai tampak kewalahan menghadapi serangan Boar yang masih bugar dan penuh amarah. Mengandalkan kombinasi tongkat dan pedang, Boar berkali-kali berhasil memojokkan Riku hingga terjatuh ke atas pasir. Pertarungan ini berlangsung sangat sengit sekali. Boar sempat kehilangan senjatanya, namun dengan gerakan memutar yang cepat, ia berhasil merebutnya kembali. Namun Riku tidak tinggal diam. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berhasil merebut pedang patah miliknya dan kini bertarung menggunakan dua pedang sekaligus. Meskipun serangannya menjadi lebih maksimal, Riku kembali terdesak saat Boar dengan beringas mendorong kepalanya ke dalam air. Di ambang maut dalam dinginnya air laut itulah Riku kembali melihat bayangan mendiang istrinya. Sosok itu seolah-olah memberikan dorongan semangat terakhir yang membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Dengan satu serangan pamungkas yang sangat brutal sekali, Riku akhirnya berhasil menumbangkan Boar secara permanen. Riku yang sudah benar-benar kelelahan hanya bisa terduduk diam di atas pasir pantai.